Pemirsa, hingga tengah malam pukul 11:59 waktu Indonesia Timur pada Minggu 10 November 2024, masa pasangan calon nomor urut 1 Untung Tamsil Yohana Dina Hindom atau Utayoh dilaporkan meradak. Dari pantauan Tribun Papua.com pada Senin 11 November hingga pukul 1 dini hari, Komisioner KPUD Fakfak tak kunjung menampakkan diri. Kemudian tak ada kejelasan waktu terkait rapat pleno sehingga membuat masa pendukung geram. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Aldi Bimantara, jurnalis Tribun Papua Barat. Rekan Aldi, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda terkait berita ini. Justina dan juga pemirsa di mana saja Anda berada, saat ini saya jurnalis Tribun Papua.com Aldi Bimantara melaporkan langsung dari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat kaitannya dengan mengupdate informasi untuk Anda terkait dengan jelang putusan KPUD Fakfak terkait dengan status pencalonan paslon nomor urut 1 Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom pada kontestasi Pilkada Fakfak 2024. Justina dan juga pemirsa, hingga tengah malam, tepatnya pukul 23.59 waktu Indonesia Timur, di mana ini sebetulnya merupakan waktu maksimal ataupun paling lambat yang secara aturan diatur untuk kemudian KPU Fakfak mengeluarkan ataupun mengumumkan putusannya terkait dengan rekomendasi Bawaslu. Justina dan juga pemirsa, namun tak kunjung juga diumumkan hingga kami memantau sekiranya pukul 23.59 waktu Indonesia Timur, kemudian hingga pukul 01.00 dini hari ya tadi malam ini tak kunjung Komisioner KPU Fakfak tiba di lokasi, dalam hal ini di kantor KPUD Fakfak Papua Barat. Justina dan juga pemirsa, hal itu membuat masa pendukung Utayo Jilid 2 ini merasa geram dan tentunya mereka melakukan negosiasi begitu ya dengan aparat keamanan terkait dengan kejelasan informasi yang tentunya mereka telah nantikan sejak lama. Bahkan ini dilaporkan masa pendukung Utayo Jilid 2 telah bermalam selama 2 hari berturut-turut di area sekitar pelataran KPUD Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Justina dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwasanya memang meskipun situasi saat itu sempat tegang, namun dapat diatasi oleh aparat keamanan yang bertugas menjaga situasi agar tetap kondusif. Terlihat salah satu militan Utayo, Salim Alhamid, juga bersama massa berkumpul untuk ingin memperjelas keputusan KPUD Fakfak yang seharusnya secara aturan disampaikan paling lambat pukul 23.59 waktu Indonesia Timur, namun memang tak kunjung juga disampaikan. Teramati juga Sri Kandi Utayo Wilhelmina Woy bersama massa pendukung yang turut larut meminta kepastian keputusan dari KPUD. Justina dan juga pemirsa, dalam kesempatan wawancara kami juga bersama dengan salah satu massa pendukung Utayo, Wilhelmina Woy juga menyampaikan optimismenya dan dukungannya tentunya untuk para pendukung Utayo Jilid 2 agar tetap optimis dan tetap bertekad bulat bahwasanya Utayo Jilid 2 ini nantinya dapat berkompetisi pada Pilkada 2024 mendatang. Justina dan juga pemirsa, pada prinsipnya dikatakannya secara aturan ini pihaknya hanya sebatas menunggu hingga tengah malam paling lambat 23.59 waktu Indonesia Timur. Namun memang lagi-lagi tidak ada informasi kepastian terkait hal itu sehingga pihaknya merasa sangat kecewa. Pihaknya juga merasa kecewa karena memang telah menunggu sejak lama tanpa kepastian dari penyelenggara. Nah, namun pihaknya berkomitmen untuk menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif ya, dan memang mereka sangat berharap bahwasanya pihak KPU tidak lagi mengulur waktu. Dikatakannya pula masa pendukung Utayo ada yang bermalam di area sekitar KPUD Fakfak hanya untuk memastikan dan mengawal putusan KPUD Fakfak terkait status pencalonan Utayo. Sebelumnya diketahui, Justina dan juga pemirsa, Utayo dilaporkan ke Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi, sehingga Bawaslu kala itu memproses laporan tersebut dan memberikan rekomendasi kepada KPU Fakfak untuk mengambil keputusan apakah Utayo menjadi calon atau tidak, ataupun KPU ini memiliki pandangan lain begitu. Dan seharusnya ini secara ketentuan waktu paling lambat pukul 23.59 waktu Indonesia Timur
pada Senin 10 November 2024 kemarin, KPUD Fakfak sudah harus mengeluarkan putusan, namun ini tak kunjung dilakukan. Hingga kini masa pendukung Utayo masih was-was dan terus berdoa untuk sesuatu yang terbaik bagi status pencalonan Utayo pada Pilkada Fakfak 2024. Justina dan juga pemirsa, untuk update juga tadi pagi memang kami untuk update juga pemirsa, tadi pagi memang kami sempat memantau di kantor Pemda Fakfak ini sejumlah massa pendukung Utayo sempat memadati kantor Bupati Fakfak dan membawa kayu untuk kemudian berencana melakukan pemalangan di kantor Bupati Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat imbas dari molornya waktu dan juga ketidakjelasan informasi terkait dengan putusan KPUD Fakfak terkait dengan status pencalonan Utayo Jilid 2 pada kontestasi Pilkada Fakfak 2024. Namun begitu, Justina dan juga pemirsa, situasi secara umum di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat saat ini berlangsung aman dan juga kondusif. Hingga saat ini kami melaporkan tepatnya pukul 14:59 waktu Indonesia Timur, kondisi di pusat pertokoan Fakfak, maksud saya, ini teramati kondusif ya. Pusat-pusat pertokoan, pusat perbelanjaan dan perbankan masih buka dan terus beroperasi hingga saat ini dan tidak adanya gangguan sama sekali. Justina, demikian laporan singkat jurnalis Tribun Papuabarat.com Aldi Bimantara langsung dari Fakfak Papua Barat. Kembali ke Justina di studio. Terima kasih rekan Aldi Bimantara, jurnalis Tribun Papua Barat yang melaporkan langsung dari Kabupaten Fakfak. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.